A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Susu Kalajengking. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta bantuannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan jangan lupa share channel ini agar channelnya semakin ramai. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Mas Arya. Sari menyadari ada orang yang datang untuk melihatnya. Saat ini pengaruh dalam tubuh Sari sama sekali tidak ada yang bekerja. Murni dari pikirannya sendiri. Bahkan air mata wanita ini langsung menetes ketika Arya datang mendekatinya. Bau amis dan bercampur bau bangkai memenuhi ruangan ini. Padahal wewangian sudah dipasang dengan jumlah yang lumayan banyak. Tapi tetap saja kalah dengan baunya Sari yang memang sangat luar biasa. Untungnya tadi Pak Mutar sudah memakaikannya kaos oblong, sehingga bagian atas tubuhnya tertutup. Cepat sembuh ya Sari. Arya memegang tangan kurus wanita ini. Maafkan aku mas. Sungguh aku minta maaf padamu. Sesal Sari dengan ketulusan hatinya. Aku sudah memaafkanmu. Jangan merasa bersalah lagi tentang apa yang telah terjadi, jawab Arya. Sakit mas. Rasanya aku ingin mati saja. Tidak kuat aku menahan siksaan ini, rintih Sari. Jangan bicara seperti itu. Mari bertaubat kepada Allah. Nasihat Arya mengusap kening Sari yang berkeringat banyak. Benar kata Arya Sari. Kamu tidak pernah sholat selama pulang dari kota. Mari kita bertobat. Pak Mutar ikut bicara. Tiba-tiba saja Sari melotot dan tubuhnya menegang. Mulutnya komat gamit membaca mantra yang mereka tidak pahami. Lebih tepatnya Pak Mutar dan Aska yang tidak paham. Arya masih bisa sedikit memahami mantra apa yang sedang Sari baca. Sontak ia menjauh karena kaget. Arya tahu bahwa Sari memang memasang susuk. Namun Arya tidak menyangka bahwa susuk yang dipasang sangatlah sekuat ini. Susuk kalajengking bukan susuk sembarangan yang bisa dibuang dengan mudah. Belum hilang rasa kaget mereka dengan mantranya Sari. Tiba-tiba saja wanita ini bergerak cepat mencekik Arya dan memepetkannya pada dinding. Bukan Arya tidak ingin melawan, namun dia ingin melihat apa yang akan Sari katakan. Wajah mereka hanya bergerak satu jengkal saja. Nafas Sari yang sangat bau bisa dirasakan oleh Arya. Giginya tampak menguning karena dia tidak mau sikat gigi, karena gusinya akan berdarah sangat banyak. Wanita ini adalah milikku. Jangan kau coba-coba menyuruhnya bertaubat. Dia sudah menyerahkan hidupnya, geram Sari dengan suara lain. Dia bukan milik siapapun. Manusia yang lahir adalah milik Allah. Kau tidak berhak untuk memilikinya, ucap Arya. Pantas saja dia dulu mengkhianatimu dan memilih untuk jadi pelacur. Sari tertawa dan merangkak terbalik. Meski Pak Mutar sudah menduga bahwa putrinya pasti tersesat selama merantau ke kota, namun setelah mendengarnya sendiri dia masih saja syok. Aska pun memegang pundak pria tua ini karena dia oleng. Hatinya begitu perih setelah tahu fakta bahwa sifat Sari menurun dari ibunya. Sejak dulu orang sudah banyak berkata untuk menyuruhnya berhati-hati, karena Sari adalah anak haram hasil melacur. Bisa saja nanti dia akan seperti ibunya. Namun Pak Mutar masih berusaha percaya kalau Sari tidaklah begitu, karena selama ini tingkahnya selalu kalem. Malahan Lita yang terkenal tengil dan suka pulang malam, gadis itu tetap ingat tuannya dan tidak melakukan hal kotor. Lepaskan tubuh itu wahai iblis laknat.
Arya berkata sambil menatap Sari. "Tidak, dia selamanya tidak akan kulepaskan," tolak Kolopati. "Baiklah, kau yang meminta ini." Arya memejamkan mata membaca rapalan yang begitu saja hadir dalam otaknya. Itu adalah ajian yang dulu ia punya ketika masih jadi siluman ular, sebelum ia bertapa di alas roban. Semenjak Purnama membukanya kembali, Arya bisa merapalnya. Kolopati yang tadi dalam tubuh Sari malah terkekeh seolah meremehkan Arya. Dia juga berkomat kamit membaca mantra aksara Jawa kuno. Cahaya biru melesat dari kedua mata Arya mengarah ke tubuhnya Sari. Namun belum sempat cahaya itu menyentuh tubuhnya, sebuah cahaya hitam melesat juga, sehingga dua cahaya itu bentrok satu sama lainnya. Rumah Pamutar menggema suara ledakan yang sangat dahsyat. Para tetangga mengira itu hanya suara ledakan petasan yang sering Pamutar buat untuk menakuti para monyet yang sering datang ke rumah bagian belakang. Kondisi Arya lumayan parah karena adu bentrok ini. Kedua matanya mengalir darah segar dan pandangannya juga buram. Aska cepat membantunya berdiri. Sari sudah pingsan karena tidak kuat juga menahan bentrok ini. Pontang-panting tidak karuan Aska karena saking takutnya sekarang melihat keadaan Arya. Tujuannya adalah membawa menemui Habib Amir. Semoga saja Habib bisa menyembuhkan Arya yang sedang terluka. Ternyata serangannya Kolopati tidaklah main-main. Ditambah Duda ini takut bila sampai ketahuan oleh Purnama, nasibnya pasti akan tamat di rumah sakit. Berakhir patah tulang atau sebagainya. Membayangkan kebengisan Purnama saja sudah membuatnya bergidik ngeri. Apalagi Aska yang memaksa Arya untuk pergi menjenguk Sari. Sungguh tidak disangka kalau akhirnya akan jadi seperti ini. Sekarang saja Aska masih cemas. Habib adalah mertuanya Purnama. Bagaimana bila kakak galaknya Arya itu ada di sana? Maka pastilah Aska tamat. "Aku takut sekali Arya, tapi tidak mungkin kau kutinggalkan." Lirih Aska gemetaran sambil membawa motor. "Jika kau tinggalkan aku di sini, akan kuadukan kau pada kakak," ancam Arya. "Heh, kau pikir dia tidak akan menghajarmu juga kalau kau mengadu?" kesal Aska. "Tidak usah banyak bicara. Pandanganku semakin gelap, Aska." Arya memang tidak bisa melihat apapun sekarang. 15 menit kemudian Aska dan Arya sudah tiba di rumahnya Habib. Melihat kedatangan dua anak-anak ini, Habib yang sudah berusia lanjut itu segera mendatanginya. Dia sangat kaget melihat keadaan Arya yang masih saja matanya meneteskan darah segar. "Bawa masuk sekarang." Tita Habib terlihat cemas. Aska menggendong temannya masuk ke dalam rumah. Umi juga sangat cemas melihat Arya yang sudah dibaringkan oleh Aska. Beruntung di situ ada anaknya Habib juga, sehingga mereka bisa membantu mengobati Arya. "Ambil kunyit tunggal sekarang," pinta Habib kepada Zain. Zain berlari mencari kunyit yang abinya minta. Di bagian belakang rumah mereka memang ada kebun yang sengaja mereka tanam. Cukup susah mencari yang tunggal. Beruntungnya dia segera mendapatkan dan mencucinya. Habib duduk di sebelah Arya dan membaca doa tanpa suara. Aska mau duduk saja sampai tidak bisa karena saking cemas dan takutnya. Zain segera datang dan memberikan kepada Habib. Kunyit itu dipotong menjadi dua bagian dan ditempelkan pada mata Arya. Mata yang semula panas bagaikan terbakar itu perlahan menjadi dingin dan sejuk. Darahnya juga berhenti mengalir. Habib terbatuk sesaat dan sedikit mengeluarkan darah dari batuknya. "Jangan melawannya sendiri, nak," nasihat Habib. "Aku tidak berniat melawannya, Bib. Dia tiba-tiba saja datang dan menyerangku. Terpaksa aku pun melawannya," jawab Arya masih terpejam karena kunyit tersebut. "Abi sudah melihat keadaan dia. Tidak akan mampu bila salah satu saja di antara kita yang melawannya," ujar Habib.
Lalu bagaimana nasib Sari, Bi? Apa memang susuk itu selamanya tidak bisa dibuang? Tanya Arya. Bila memang ingin membuangnya, harus kita bertiga yang melawan iblis itu, saut Habib. Kita bertiga? Purnama harus ikut, Arya. Dia yang bisa memimpin pertarungan ini, jawab Habib. Terdiam Arya karena itu hal yang sangat mustahil. Purnama tidak akan sudi membantu Sari untuk membuang susuk itu, karena Arya hafal betul sifat kakaknya. Sekali tersakiti maka selamanya dia akan membenci orang itu. Walau di bibir dia berkata akan memaafkan, namun Purnama tidak akan pernah menegurnya lagi. Tidak bisa mau disalahkan juga, karena itu memang sudah menjadi sifatnya Purnama. Zidan juga sering menasihati Arya secara pelan, tapi Purnama masih sangat susah untuk membuka hati pada orang yang pernah menyakitinya. Contohnya adalah Nay, ibu kandung mereka. Sudah berapa tahun berlalu sejak kejadian mereka dibuang. Nay juga menyesal dan berulang kali meminta maaf. Tapi sampai sekarang maaf itu tak pernah ia dapatkan, karena Purnama memang tidak bisa memaafkannya. Jangankan mau menganggapnya sebagai ibu, menegur saja dia tidak mau. Jangan bicarakan masalah ini dengannya, Bi. Aku takut dia akan marah besar. Sungguh kumohon, pinta Arya. Saya juga memohon, Habib. Tolong jangan bilang kalau Arya terluka karena Sari. Saya yang memaksanya untuk menjenguk tadi. Azga memohon dengan segenap raga. Kalian tenang saja. Abi tidak akan bilang masalah ini. Soal menolong Sari itu juga nanti akan Abi cari selahnya dulu. Tunggu suasana hatinya bagus, jawab Habib. Lega hati dua pria ini karena rahasia mereka tidak akan terbongkar. Setelah istirahat agak lama dan keadaan tubuhnya sudah bugar kembali, Arya dan Azga pun berpamitan karena takut pula bila pergi terlalu lama, nanti Purnama bisa curiga. Di tempat lain, Bumima harus menelan kekecewaan karena Yejin langsung menolaknya ketika ia datang untuk meminta tolong. Dukun yang masih muda ini menolak karena dia tahu betapa kuatnya Kolopati. Daripada mati sia-sia karena uang yang tidak seberapa, Yejin pun menolak sambil meminta maaf karena tidak bisa membantu. Sama halnya dengan Bara, ilmunya saja masih di bawah Yejin. Sudah pasti dia menolak. Lebih baik mencari duit dengan hal lain. Malahan kedua dukun ini mendatangi rumahnya Purnama. Yejin sangat penasaran dengan anak dari arwah yang sudah Bara lepaskan dari tubuhnya Sari. Karena arwah itu memendam dendam yang sangat kuat, kini dia sudah tiba di depan rumah yang terlihat sangat asri dan nyaman. Assalamualaikum. Yejin mengucap salam pada Fatma yang sedang sibuk menyetrika. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Tanya Fatma ramah. Bara dan Yejin sangat penasaran wajah yang dibalik cadar hitam ini. Suaranya saja mengalun lembut dan terdengar sangat sopan. Mereka tersenyum karena masih ada wanita yang sangat menjaga auratnya seperti ini. Nama saya Yejin, dan ini Bara. Kami datang mau mencari Mbak Purnama, ucap Yejin. Oh, Mbak Purnama. Mau saya antarkan? Tawar Fatma. Tidak usah. Sepertinya Mbak sedang sibuk. Tunjukkan saja di mana rumahnya. Tolak Yejin tidak enak. Itu yang belakang. Cat warna gading, Mbak. Fatma menunjuk menggunakan jempol tangannya. Baiklah, terima kasih. Yejin mengangguk dan segera pergi bersama Bara. Fatma menatap dua orang yang sama sekali tidak pernah ia lihat di kampung ini. Bahkan yang pria tubuhnya penuh dengan tato, hanya wajahnya saja yang tidak. Fatma tahu bahwa tato itu adalah kitab dari agama lain. Karena tidak ada urusan dengan mereka, maka gadis ini kembali bekerja.
Gelang yang ada di tangan Yejin bergetar hebat ketika bersitatap dengan Purnama. Tampaknya kodam wanita ini pun takut kepada orang yang baru dijumpainya ini. Yejin berusaha tenang karena dia datang bukan untuk maksud yang jahat. Walau respon tuan rumah tidak seberapa ramah, tatapan Purnama yang sangat tajam bagaikan menembus hati mereka. Tapi Bara seolah lupa dengan rasa takutnya karena terpesona melihat betapa cantiknya wanita ini. Kedua dukun yang datang ini bisa merasakan bahwa Purnama bukanlah orang yang baik dan juga bukan orang yang jahat. Di dalam kelamnya mata itu menyimpan luka yang sangat dalam. Walau Yejin tidak tahu luka apa itu, tapi yang jelas Purnama hanya terlihat tangguh dari luar saja. Dia berusaha terlihat baik-baik karena ingin menyimpan lukanya sendiri. Orang yang biasa menerima keluh kesahnya sudah tidak ada. Hanya kepada Ibu Laras dia bisa menumpahkan segala curahan hati. Meski sekarang Zidan sang suami yang siap menerima segala curahannya, tetap saja Purnama merasa berbeda dari sang ibu. "Ada perlu apa kalian mencariku?" tanya Purnama langsung ketika tamunya sudah duduk. "Kami adalah orang yang sudah mengobati Sari. Mungkin Mbak mengenalnya karena dia tinggal di sebelah desa," ujar Yejin. Yejin menelan ludahnya karena respon manusia ini sangat kaku. Tidak ada ramah tamah. Bahkan mau bicara saja lidahnya Yejin sangat kaku. Apalagi Bara yang sejak tadi diam saja. "Di dalam tubuh Sari ada arwah ayahmu," beritahu Yejin. "Aku sudah tahu," jawab Purnama. "Tapi sekarang kami sudah membebaskannya. Dan aku mengembalikan dia ke sumur tempatmu menyegel sebelumnya," jelas Yejin. Kali ini baru ada respon kaget dan wajah Purnama mendengar arwah ayahnya sudah bebas dari tubuh Sari. Sudah bebas dari tubuh Sari, dan Yejin sudah mengembalikan pula ke sumur dalam pura tua. "Segelku tidak sekuat milikmu. Sebaiknya kau ke sana untuk melihat," ujar Yejin. "Sialan." Purnama langsung berlari menuju pura yang ada dalam hutan jati. Yejin dan Bara juga ikut untuk melihat keadaan pura. Karena kemarin Yejin hanya mengirim dari jarak jauh, mereka kewalahan mengejar Purnama yang berlari secepat angin. "Astaga, wanita itu hebat sekali," keluh Yejin terengah-engah. "Ayo, jangan sampai ketinggalan." Bara mengulurkan tangan. Sampailah mereka di pura yang sebenarnya sudah dihancurkan. Sebagian juga sudah rusak karena usianya yang lumayan tua. Maharani dan Nilam yang sedang santai jadi kaget dengan kedatangan mereka. Apalagi ada dua dukun tersebut. "Ada apa, Pur?" Maharani langsung bangkit. "Apa kakak melihat arwahnya Adi?" tanya Purnama menatap sekeliling. "Tidak, kemarin dukun itu menyegelnya kembali. Mungkin ada di dalam sumur itu." Maharani menunjuk sumur. Yejin tidak tahu Purnama sedang bicara dengan siapa. Dia bisa merasakan hawa di pura ini sangatlah tidak bagus. Terasa lembab dan aroma kematian terendus jelas. Memang sudah banyak korban nyawa di sini. Ketika Purnama dan Maharani sedang berbicara, tiba-tiba saja Purnama mendapat serangan pada punggungnya dan cakaran itu lumayan dalam. Wanita ini menggerang kesakitan. Maharani melihat bahwa arwah Adi memang lepas. "Sialan kau, rasakan ini." Maharani menyerang orang yang dulu menyakitinya. Baru sekarang Yejin bisa melihat kalau ada Maharani dan Nilam di sini. Ditambah kini arwah itu sama-sama bertengkar hebat. Nilam membantu Purnama yang menggeram kesakitan akibat cakaran curagan Adi. Berulang kali ledakan keras terdengar dalam hutan ini. Maharani masih melawan arwah ayahnya yang kembali karena dendam. Purnama tidak bisa diam terus membiarkan kakaknya. Satu kali kedipan mata saja dia sudah berubah. Yejin dan Bara sama-sama terkejut melihat Purnama yang sudah berubah menjadi setengah ular.
Mereka sudah tahu bahwa Purnama memang bukan manusia biasa. Yang membuat mereka terkejut adalah Purnama bukanlah siluman kelas bawah. Posisinya sudah hampir setara dengan Ratu Siluman. Kepala yang dihiasi mahkota bertabur permata. Rambutnya panjang mencapai pinggul. Seramnya ekor itu tidak mengurangi sedikit pun kecantikannya. Tapi kesan jahat juga tidak bisa hilang. Dia cantik sekali. Gumam Yejin sangat kagum. Purnama mendesis menunjukkan kedua taringnya yang sangat tajam. Tangan kanan menimbulkan api yang sangat besar. Ternyata dia ingin membakar arwah ayahnya agar bisa hilang untuk selama-lamanya. Juragan ketakutan melihat kemarahan dari iblis yang ia ciptakan sendiri. Andaikan saja Purnama tidak membelot darinya, sudah pasti kekuatan Juragan tidak akan ada yang bisa menandinginya. Tapi sayangnya, siluman ular ini malah jatuh ke tangan sang istri yang berhati malaikat. Aku adalah ayahmu, Sekar Ulo. Bentak Juragan memanggil nama asli Purnama. Namaku Purnama. Jangan seenaknya kau merubah nama pemberian ibuku. Purnama membentak tak kalah garang. Pikiranmu sudah rusak, Sekar Ulo. Bagaimana mungkin kau lebih membela wanita itu? Wanita yang sudah membunuh ayahmu sendiri. Geram Juragan. Kau memang pantas mati. Bila saja ibu tidak membunuhmu, maka akulah yang membunuhmu. Sahut Purnama. Angin bertiup sangat kencang. Awan yang semula bersih karena matahari bersinar dengan cerah, tapi sekarang tiba-tiba saja berubah menjadi hitam bagaikan malam. Petir menyambar-nyambar seolah mengiringi pertikaian antara anak dan ayah ini. Aku mengutukmu, Sekar Ulo. Kelak salah satu anakmu akan menjadi iblis yang sangat jahat. Kau tidak akan bisa mencegahnya. Juragan mengeluarkan kutukan. Amarah Purnama kian memuncak karena sang ayah malah menyeret anak-anaknya ke dalam masalah ini. Api di tangannya membesar dengan sempurna. Api yang sangat besar itu membakar habis arwahnya Juragan. Teriakan kesakitan keluar dari mulut arwah yang sangat jahat tersebut. Pura yang sebagai tempat istirahat para makhluk halus itu pun tak lepas dari amarah Purnama. Semuanya terdiam melihat Purnama yang sudah dikuasai oleh amarah. Tenangkan dirimu, Purnama. Bentak Maharani berusaha membuat adiknya tenang. Bagaimana jika anakku memang menjadi separuh iblis? Purnama gundah karena kutukan sang ayah. Kau bisa mengaturnya. Kutukan akan hilang bila kita kuat saat menghadapinya. Hibur Maharani. Aku tidak bisa tenang. Apalagi mereka malah datang juga untuk mengincarku dan Arya. Geram Purnama. Sejujurnya Maharani pun ikut cemas dengan kedatangan keluarga Mangkurat yang memang mengincar Purnama dan Arya. Mereka pastinya bukan orang sembarangan juga. Singkat cerita, pagi hari sekali Fatma sudah datang. Bahkan jam kerjanya saja masih kurang 15 menit lagi. Dia tidak pelit dengan tenaga, karena bosnya juga sangat baik kepadanya. Arya sering membelikannya sarapan di warung depan, apalagi jika Fatma sedang puasa Senin Kamis. Maka sudah pasti Arya akan membelikan bukaan. Sebagai gadis yang belum pernah pacaran atau dekat dengan pria manapun, kadang kala Fatma kagum dengan Arya yang tidak hanya tampan parasnya saja. Arya sangat baik kepada siapapun, tapi dia tepis perasaan itu karena merasa dirinya tidak pantas. Apalagi kadang juga Arya bersikap dingin kepada siapapun. Yang membuat Fatma semakin tidak punya nyali adalah Arya tak pernah merespon wanita secantik apapun, padahal banyak gadis yang mendekatinya. Mas Arya lagi ndak enak badan ya? Fatma bertanya karena Arya tampak pucat. Cuma lesu saja. Kamu sudah sarapan? Arya sekarang tak lagi memanggilnya Mbak. Baru mau beli. Mas mau saya belikan juga? Tawar Fatma. Tidak.
Kakak tadi membuatnya untukku. Arya merebahkan diri pada kursi. Fatma yakin kalau Arya sedang sakit. Ketika merebahkan diri pun dia tanpa meringis sambil memegang punggungnya. Itu karena cederanya saat perlawanan dengan Sari. Punggung Arya tergores dengan dinding. Arya melengok pelan dan mencari posisi yang enak. Karena Arya juga tidak butuh dengan bantuannya. Fatma bergegas ke warung untuk mencari sarapan. Sekitar 10 menit dia menunggu karena memang banyak yang antri. Fatma pun kembali ke rumah. Ketika tiba di tempat menggosok, Fatma mematung melihat pemandangan yang membuatnya kagum. Di depan sana Arya sedang membuka baju, menunjukkan badannya yang kekar berotot. Wanita mana yang tidak ngiler melihat itu? Bahkan pastinya ada yang sampai kepingin untuk menyentuhnya. Fatma saja melongo, padahal itu bukan muhrimnya. Namun mata itu sangat sulit untuk berpindah ke lain tempat. Arya juga tidak sadar bahwa Fatma sudah berdiri di sana. Arya mendesis ketika memegang luka baretnya di pundak dan juga pinggang. Punggung yang sangat lebar dan penuh dengan tonjolan otot. Saat berbalik perutnya juga penuh dengan balok otot. Arya terkesiap melihat Fatma yang mematung. Fatma juga tersadar dan berbalik. Menyesali kenapa tidak sejak tadi ia membuang pandangan. Malahan menikmati ciptaan Tuhan yang amat sempurna itu. Arya cepat memakai kemejanya lagi dengan tergesa-gesa. Tolong jangan katakan pada kakak kalau aku terluka, ujar Arya sebelum pergi. Iya, Fatma menjawab pelan. Debaran jantungnya sangat tidak bisa dikontrol karena bau Arya semerbak di hidungnya. Mungkin inilah yang orang sebut dengan jatuh cinta. Tidak, kumohon jangan Fatma. Kau tidak pantas untuknya. Hilangkan perasaan ini ya Allah. Batin Fatma cemas. Sekuat mungkin Fatma akan berusaha menghilangkan rasa ini. Niatnya awal hanya bekerja untuk mencari uang dan menyambung hidup. Apalagi dia tahu bahwa Fahira juga menyukai Arya. Akan semakin besar masalah yang datang menimpanya bila nanti Fahira sampai tahu. Sedangkan Arya kini agak gugup karena kepergok oleh wanita saat tidak memakai baju. Wanita yang bukan saudaranya. Bila purnama maka dia akan biasa saja. Hati Arya mulai terbesit perasaan yang tidak biasa. Kenapa kamu termenung? Purnama tiba-tiba saja sudah ada di hadapannya. Tidak. Hanya mengingat hitungan saja. Dusta Arya. Kemarin aku sudah membinasakan ayahmu, ujar Purnama pelan. Maksudnya? Kau ingatkan ketika dukunya Sari membebaskan Adi dari segelku. Dan Adi ikut ke tubuh Sari, ujar Purnama. Dukun itu. Arya mengangguk paham. Ternyata ada dukun lain yang bisa mengembalikan Adi ke dalam pura. Kemarin mereka menemuiku dan memberitahu. Jelas Purnama. Lalu kenapa kakak sekarang terlihat cemas? Arya bisa menangkap kegelisahan kakaknya. Purnama menatap lagi sebentar sambil membuang nafas kasar. Memang benar dia sangat cemas dengan kutukan yang telah diucapkan sebelum binasa. Dia mengutuk salah satu anakku. Aku takut sekali Arya. Apalagi kita memang keturunan iblis. Bisa saja nanti anakku menjadi jahat seperti aku dulu. Purnama berkata dengan gelisah. Bahkan semalam saja dia tidak bisa tidur karena terus memikirkan kutukan ayahnya. Firasat Purnama jatuh kepada Zahira. Anaknya itu memang punya sesuatu yang berbeda. Dan yang menjadi incaran dukun saat itu juga Zahira. Memang itu bisa saja terjadi pada salah satu keturunan kita, Kak. Bukan karena kutukan dari ayah saja. Tapi memang karena kita masih keturunan iblis, ucap Arya. Jadi menurutmu memang benar? Tanya Purnama sambil meremas tangannya.
Arya mengangguk karena memang itu bisa saja terjadi. Bisa jadi nanti anaknya Arya juga akan menjadi jahat. Tidak bisa juga mau menolaknya. Hanya tinggal mereka saja nanti bagaimana menghadapinya. Aku takut sekali, Arya. Aku sungguh takut. Purnama mendadak terisak. Wanita yang angkuh dan sangat bengis ini akhirnya meneteskan air mata. Dia tidak sanggup membayangkan bila nanti salah satu anaknya akan menjadi seperti dia saat belum diasuh oleh Ibu Laras. Arya memeluk kakaknya agar tenang. Zidan yang mendengarkan sejak tadi pun ingin maju. Namun Arya memberinya isyarat agar abang iparnya tidak mendekat dulu. Biar dia yang berusaha untuk menenangkan Purnama. Maharani juga ada di sana melihat adiknya yang menangis karena ketakutan. Arya berusaha sebisa mungkin untuk menenangkan Purnama. Bagaimana ini, Arya? Katakan padaku, kenapa kita dilahirkan seperti ini? Purnama memukuli punggung adiknya. Arya meringis kesakitan karena luka baretnya terasa sangat sakit terkena pukulan Purnama. Tapi dia membiarkan saja karena Purnama sedang gundah pikiran dan batinnya. Ingat kata ibu, Kak. Kita tidak boleh menyesali walau dilahirkan dari darah iblis. Ibu akan marah kalau kakak seperti ini lagi. Ujar Arya memeluk erat kakaknya. Hal seperti inilah yang membuat hati Zidan terenyuh melihat istri dan adik iparnya. Dari fisik mereka memang terlihat dewasa. Namun kadang pemikiran mereka juga seperti anak kecil. Untung salah satunya bisa mengingatkan. Sehingga mereka bisa menenangkan diri. Orang lain tidak akan bisa menghibur mereka. Maharani juga menangis karena tak kuasa melihat kesedihan adiknya. Di sisi lain ia kagum pada Arya yang bisa membuat kakaknya tenang walau merasa sakit pada tubuhnya. Fatma juga mengintip dari pintu. Tidak berani mau mendekat. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.